Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Kali ini saya mau berbagi sedikit tentang bagaimana mencegah gangguan cemas. Nah, ini menarik nih, soalnya banyak banget pasien yang seringkali menanyakan ya, bagaimana ya supaya nggak jadi gangguan cemas. Dan kita seringkali memang tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan setiap hari itu mengarahkan kita pada kondisi gangguan kecemasan. Jadi sebenarnya kata sadar dalam mantra kita, ikhlas, sabar, dan sadar, itu salah satunya adalah bagaimana kita bisa menyadari, punya insight, ya, punya kesadaran terhadap diri kita sendiri. Bagaimana saya bisa mengatakan hal ini? Karena banyak ya, tadi juga saya membuat video ini karena terpicu oleh suatu pertanyaan di media sosial yang mengatakan orang tuanya udah 80 tahun, sudah dari sejak muda memang punya kecemasan yang tinggi, tapi karena udah makin tambah tua, akhirnya berdampak ke hal-hal yang lain. Misalnya jadi ada gangguan psikosomatik ya, jadi gejala lambung, nyeri otot, seperti itu. Dan akhirnya diberikan pengobatan, tapi kok lama efeknya? Ya, kenapa demikian? Nah, ini saya mau jawab nih. Jadi, teman-teman, apalagi yang pemirsa yang masih di bawah usia 30 tahun nih ya, saya mau kasih tahu ke teman-teman bahwa ada baiknya kita itu dari saat ini melatih diri kita untuk mengenali kemampuan psikologi kita, kemampuan diri kita secara mental, emosional. Nah, kenapa? Karena kalau kita tidak mampu mengenalinya, maka tahu-tahu kita merasakan gejala-gejala kecemasan tanpa kayak ada pendahulunya dulu. Teman-teman mungkin banyak yang mengatakan, tapi kan aku masih muda nih, bagaimana caranya supaya bisa jadi lebih baik kayak gitu? Sebenarnya yang paling utama tentunya adalah tidur ya. Nah, tidur ini menjadi salah satu yang penting untuk diperhatikan oleh teman-teman. Kalau bisa mendapatkan jadwal tidur yang baik, teratur ya, yang mampu membuat teman-teman itu bisa dapat tidur minimal 7 jam gitu ya. Itu saya pikir jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan dengan bermain game ya, atau melakukan yang mungkin tidak terlalu berguna. Misalnya buka medsos gitu ya di malam hari menjelang tidur gitu ya, itu jangan. Jadi manfaatkanlah tidur itu dengan baik. Ini salah satu upaya bagaimana kita mencegah kecemasan di kemudian hari. Bayangkan ya, saya punya pasien itu sampai 4-5 obat baru bisa tidur. Ya, karena bagaimana? Kenapa kecemasannya terlalu sangat dominan? Sehingga membuat dia mencegah tidurnya gitu. Ini yang kita tidak perlu lakukan. Kalau misalnya kita tahu bahwa tidur itu baik. Jadi usahakan ya tidur teman-teman tuh bagus. Saya memahami sih saat ini kan orang tuh punya kecenderungan ya hustle culture katanya. Jadi bekerja keras. Upaya untuk mencapai suatu kemandirian di usia yang muda gitu ya. Bukan salah sih, tapi mungkin tidak semua orang bisa, tidak berlaku untuk semua orang. Jadi menurut saya yang paling penting buat teman-teman adalah bagaimana teman-teman bisa memahami diri teman-teman sendiri. Istirahat yang cukup, tidur yang benar itu salah satu yang membantu untuk mencegah kecemasan. Yang kedua adalah bagaimana sikap dan perilaku kita terhadap diri kita sendiri dan bagaimana respon kita terhadap keadaan lingkungan. Kalau kita mau jujur terhadap diri kita, gangguan kecemasan itu disebabkan oleh banyak faktor. Tidak ada satu faktor tunggal yang memberikan kontribusi pada terjadinya gangguan cemas. Ada faktor bawaan dari orang tersebut, ada faktor turunan dari keluarganya, kemudian ada faktor lingkungan, ada faktor pola asuh dari orang tuanya, sehingga orang tua yang cemas seringkali menciptakan anak yang cemas juga gitu ya. Jadi hal seperti ini memang bisa banyak penyebabnya. Dan bentukan karakter ini seringkali membuat kita merasakan kayaknya kita tuh nggak bisa berkutik. Nah, kenapa lagi? Karena kita tidak sadar.
ya kita tidak menyadari bahwa kita ini atau saya ini tuh memang berada dalam suatu keadaan yang kurang baik gitu. Kita memakai pemikiran yang terlalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Kita nggak sadar gitu kalau ternyata kalau misalnya kita memikirkan hal-hal yang belum terjadi itu malah membebani pikiran kita sendiri. Kita menghayal, bukan menghayal ya, tapi terlalu jauh memikirkan dampak sesuatu ya. Padahal saat yang kita lagi butuhkan adalah saat ini dan sekarang. Nah, ini juga jadi seringkali menjadi problem yang membuat perasaan tidak stabil atau tidak nyaman. Kalau mungkin cuma 1-2 bulan kayaknya begitu tuh, yang mungkin nggak terlalu dampak lah. Tapi nggak ada tuh pasien gangguan cemas datang tiba-tiba setelah 1-2 bulan mengalami masalah. Biasanya mereka datang itu setelah bertahun-tahun mengalami masalah tersebut dan akhirnya sudah tertumpuk ya dan sulit untuk diperbaiki. Saya pernah bilang beberapa kali ke pasien yang mengatakan mengapa saya susah untuk sembuh ya dok dari pengobatan ini gitu ya. Saya bilang bahwa kebanyakan masalah kasus-kasus gangguan cemas itu disebabkan karena si pasiennya sendiri itu sudah mengalami hal tersebut sudah lama. Mungkin dia 20 tahun tuh dengan gaya hidup seperti itu. Dengan cara pola pikir, dengan cara berperasaan seperti itu. Jadi ketika orang itu sudah mengalami gejala-gejala kecemasan, artinya otak dia itu udah nggak tahan gitu, udah nggak kuat. Akhirnya datanglah kecemasan yang bukan kecemasan biasa, tapi ini kayak tiba-tiba merasa nggak enak badannya, merasa kayak ketakutan yang luar biasa, padahal nggak jelas apa yang ditakutinya gitu kan. Kalau orang cemas yang sudah berat kan seperti itu teman-teman. Jadi bukan cuman kayak cemas yang bisa hilang, cuman ya udah nggak usah dipikirin, bukan begitu ya. Tapi cemasnya itu luar biasa. Sampai si pasien sendiri kadang-kadang sulit untuk menggambarkan kekhawatiran dan kecemasannya tersebut. Jadi ini yang mungkin perlu diperhatikan nih sama teman-teman semua yang berada di sini ya, mengenali diri kita sendiri. Makanya selalu saya bilang teknik sadar, jangan lupa. Ya di antara yang lain ikhlas kan udah jelas tahu lah teman-teman, menerima apa adanya dengan baik. Ya dengan rela, dengan pasrah ya dalam artian memang udah terjadi, nggak mungkin bisa kita ubah. Yang terjadi pada diri kita nggak bisa memilih kan kita tinggal di mana. Itu kan kita harus ikhlas. Punya orang tua seperti ini, punya keadaan seperti ini. Tapi bukan berarti kita nggak bisa mengubah nasib kan. Kita bisa mengubah nasib kita. Dan banyak contoh-contohnya. Kemarin saya mendapatkan contoh real ya bahwa dengan inginnya keluar dari rumah, dia mencoba dari sejak muda, 18 tahun dia sudah jadi entrepreneur. Ya, sudah jadi pengusaha. Di masa pandemi, orang-orang pada ketakutan keluar, dia mempunyai usaha yang bisa membantu dia jadi mandiri secara finansial sekarang. Luar biasa kan di usia yang masih 18 tahun loh. Ya, jadi sebenarnya bisa kita membantu diri kita sendiri. Asalkan kita sadar, kita ikhlas dengan kejadian apa yang ada dalam kondisi itu, dan kita sabar menjalani prosesnya. Jadi nggak boleh kayak buru-buru gitu. Kayak pengobatan juga kan terapi nggak bisa buru-buru. Kan banyak orang yang mengatakan, saya pengen buru-buru sembuh dong dok. Iya, kalau gejala bisa baik ya, dikasih obat antidepresan, anti cemas, update. Tadi juga saya mendapatkan update penggunaan benzodiazepin juga masih sangat dimungkinkan ya, penggunaan obat-obatan untuk membantu cemas juga masih boleh dengan penggunaan serotonin dan obat-obatan yang lainnya gitu ya. Tapi yang penting juga menyadari kecemasan ini bermula dari mana. Dan buat teman-teman yang belum mengalaminya, jangan sampai sudah mengalami gejala cemas baru mikir bagaimana mengubah diri. Jangan. Jadi proses membantu diri sendiri itu berasal dari kita. Dan kitalah yang memulainya. Ya, kalau teman-teman bertanya, contohnya dokter apa? Contohnya apa? Saya sekarang umur udah mau 44. Ya, dalam beberapa hari lagi saya udah 44. Dan saya memang dari sejak usia 40-an sudah memutuskan untuk tidak terlalu sibuk. Jadi apa yang saya lakukan sehari-hari itu sudah punya settingan. Pagi habis nganter sekolah anak, saya belajar sebentar, setengah jam ya, untuk mendengarkan
Biasanya tuh video tentang ilmiah. Kemudian habis 8 sampai jam setengah 9 atau 8.45 saya melakukan olahraga. Ya, kalau nggak olahraga saya meneruskan belajar, mencatat atau menulis sesuatu. Kemudian baru persiapan untuk ke praktek ya. Terkadang sebelum praktek seperti ini, kalau saya tiba-tiba ada ide, saya bikin video gitu dan kemudian praktek sampai jam 6 sore atau setengah 7 atau jam 7 paling lama, kemudian pulang, makan, ya udah istirahat ya. Nggak lagi melakukan hal-hal yang mungkin banyak, dan itulah saat saya membuka medsos. Jadi jam 8 sampai jam 9, setelah itu jam 9 selesai, saya nemenin anak tidur atau melakukan aktivitas hiburan ya, dan tidak lupa melakukan perenungan atau meditasi lah kalau teman-teman mungkin mengenalnya. Jadi proses itulah yang dijalani setiap hari. Mungkin bagi orang banyak membosankan ya dok ya. Iya, tapi rutinitas seperti itu membuat saya mendalami proses kekontrolan di dalam diri saya, controllable. Jadi mudah dikontrol sehingga tidak menimbulkan kecemasan terlalu berlebihan karena sudah terkira kan apa yang saya lakukan. Kalau misalnya planning sampai 6 bulan ke depan, 1 semester ke depan, di bulan Januari sampai 2023 Juni, itu saya sudah tahu apa yang saya mau rencanakan. Tidak banyak, sederhana saja. Dan itulah yang bisa kita lakukan. Jadi bagaimana mencegah gangguan kecemasan, itu adalah dengan kontrol diri yang lebih baik, sadar diri yang lebih baik. Seperti mantra kita selalu yang kita dengungkan. Oke? Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat buat teman-teman, dan sampai bertemu lagi di kesempatan video berikutnya. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.